Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, berjumpa lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gendam Putih, dan pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya supaya hubungan pacaran itu bisa langgeng sampai menikah. Ya, ada dua tips nanti, ya, tips secara langsung, ya, usaha lahir, sama tips secara batin, ya, usaha yang tidak langsung, yang jarang orang itu lakukan. Tapi ini yang memegang besar kendali kehidupan diri kita. Ya. Oke, kita bahas dulu tips secara lahir, ya, usaha langsungnya. Kalau kita menjalin hubungan, tentunya kita kan menyatukan dua insan, ya. Menyatukan dua insan artinya kita harus juga bisa memposisikan diri kita mengimbangi pasangan kita, kan begitu. Nah, artinya yang pertama adalah yang namanya perbedaan itu pasti ada, tapi kalian harus yang bisa saling terbuka. Saling terbuka artinya kalian ya mengatakan apa sih yang tidak kamu suka dari saya, dan apa yang tidak saya suka dari kamu. Nah, itu coba diungkapkan. Nah, ini adalah cara memperbaiki diri masing-masing. Ya, misalkan pasangan kalian punya kesalahan, ya kalian terbuka. Cobalah untuk jadi orang yang seperti ini. Saya nggak ada masalah soal sama kamu, cobalah, tapi kamu cobalah menjadi orang yang seperti ini. Caranya seperti ini, caranya seperti ini, ya. Ini namanya sikap saling terbuka. Gitu. Nanti begitu juga. Kalau pacar kalian juga tidak ada yang disukai sama diri kalian, ya ajak supaya dia juga saling terbuka sama kalian, gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi bersinggungan sama yang pertama. Ini yang kedua adalah mengevaluasi hubungan. Mengevaluasi artinya begini, menjalin hubungan itu jangan hanya sekedar sejalannya saja, jangan hanya sekedar kalau orang Jawa itu bilang ya sak mlakune dhewe, ya, jangan seperti itu. Tapi kalau bisa menjalin hubungan itu harus ada evaluasi supaya ada peningkatan. Ya, artinya ketika hubungan kalian saat ini ya bisa dikatakan ya lancar-lancar saja, tapi dari beberapa kelancaran hubungan ini pasti ada faktor-faktor yang membuat hubungan ini ya kadang putus nyambung, kadang tersendat, kadang ada yang namanya emosi. Nah, ini apa? Penyebabnya apa? Nah, ini dievaluasi. Jadi harus dicari tahu solusinya itu apa. Gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita sebagai pasangan itu sebisa mungkin ya punya yang namanya kerendahan hati. Artinya jangan sama-sama keras, juga jangan sama-sama lembut, ya. Kalau ada yang keras, maka kita berusaha jadi orang yang lembut, ya. Jangan segan kita minta maaf kalau kita punya salah, jangan segan kita memberikan masukan terlebih dahulu sama pasangan kalau memang pasangan kita itu punya kekurangan, begitu juga sebaliknya, ya. Jadi harus imbang-imbangan, gitu ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu saling berkomunikasi dengan baik, ya. Ini saya rasa ini faktor hal yang bisa dijadikan kunci dalam keutuhan suatu hubungan. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, susah sekali untuk ditemukan titik tengah, ya. Titik tengah dalam hal apa? Ya dalam hal apapun. Kalau semisal ada masalah yang harus ada titik tengahnya, ya harus ada solusinya. Kemudian kalian harus bisa mengendalikan diri, ya. Semisal saya yakin setiap hubungan itu tidak selalu berjalan mulus, pasti ada yang namanya pertengkaran, percekcokan, perbedaan dan lain sebagainya. Tapi kalau diri kita bisa mengendalikan diri, ya, kita secara usaha lahir kita bisa mengendalikan diri kita tidak mudah terpancing, tidak mudah terbawa emosi. Nah, saya yakin pasangan kalian juga akan bisa mengendalikan diri, ya. Berbeda hal kalau ada masalah, kalian sama-sama marah, yang ada malah perang dunia ketiga, ya kan? Cepat sekali berakhir hubungan, ya. Itu dari segi lahir, ya, usaha lahir. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, harus ada juga yang namanya usaha batin. Ya, usaha batin atau usaha secara spiritual. Saya selalu katakan, kita hidup di dunia ini itu tidak sekedar kita
kita saja sebagai manusia. Banyak sekali faktor spiritual, ya, banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi kehidupan lahir kita, gitu. Itu adalah faktor spiritual. Nah, kalau ingin solusi supaya hubungan itu langgeng, ya, kalian juga harus punya usaha batin supaya pasangan kalian itu selalu terikat sama diri kalian. Ya, contoh saja adalah menggunakan sarana pengasihan. Ya, kita buka aura supaya pasangan kita itu tambah sayang, tambah cinta, ya, setia sama kita, tidak mudah tergoda orang lain. Ya, ini adalah cara-cara spiritual yang mana cara ini itu jarang sekali dilakukan oleh orang lain. Tapi cara ini yang paling menentukan bagaimana kehidupan hubungan kedepannya, gitu. Kalau hanya secara lahiriah, ya, saya rasa secara lahiriah kalau kalian kuat di lahiriah, belum tentu kalian kuat di batiniah, ya. Secara usaha lahir kalian kuat, tapi secara usaha spiritual kalian lemah, ya. Ada banyak orang yang tidak suka sama kita, ya. Mereka bisa melakukan berbagai macam hal supaya hubungan kita itu hancur, ya. Maka disinilah peran penting usaha spiritual itu kita jalani, ya. Dengan cara apa, Kang? Ya, kalian bisa melakukan yang namanya ruatan, ya. Bisa juga kalian imbangi menggunakan sarana spiritual. Nah, kalau dari Kang Nur itu ada yang namanya mustika gendam pengikat jodoh. Nah, sarana ini itu difungsikan atau ditujukan untuk mengikat pasangan, ya. Kita buka aura diri kita auranya terpancar cerah, terpancar kuat. Nah, sisi batin dan kejiwaan dari pasangan kita itu akan terikat sama diri kita. Nah, ini yang membuat hubungan itu semakin kuat dan tidak mudah terpengaruh hal-hal spiritual yang berefek ataupun bertujuan untuk merusak hubungan kita. Nah, ini sarana yang saya rasa ini paling tepat untuk bisa kalian gunakan. Jika kalian berminat, bisa hubungi kontak layanan saya. Insya Allah nanti kita carikan jalan tengah apa yang bisa kita lakukan secara tepat. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.